Hai, apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat decorating cake dengan tema blue sprinkle. Oke, langsung saja. Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu butter. Ini butternya kalau bisa pakai yang unsalt, pakai yang salt juga nggak apa-apa. Lelehkan butternya sehingga mencair. Di sini saya buat cake-nya pakai cake jadul yang simple ya. Nah, kalau sudah mencair kita simpan biar dingin. Kemudian siapkan 5 butir telur utuh. Ini mohon maaf telurnya sudah kurang fresh ya. Kalau bisa harus yang fresh. Tambahkan vanila, kemudian tambahkan pengemulsi mau SP, opalet. Di sini saya pakainya SP. Sebanyak setengah sendok makan atau 1 sendok teh ya. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir dan mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan berubah warna menjadi pucat dan kental berjejak. Oke, ini adonannya sudah berubah menjadi putih seperti ini. Nah, ini sudah soft peak ya. Kita tambahkan tepung terigu sebanyak 130 gram. Kalau untuk cake ini harus lebih banyak tepung terigunya biar kokoh ya. Tambahkan susu bubuk sebanyak 20 gram. Kemudian mixer dengan kecepatan rendah hanya untuk mengaduk saja ya, biar tercampur rata adonan kering dengan adonan basahnya. Setelah tercampur rata, masukkan mentega yang sudah dilelehkan tadi ke dalam adonan. Kemudian mixer sebentar saja dengan kecepatan rendah, atau nggak di mixer juga boleh, diaduk langsung dengan menggunakan spatula. Ketika teman-teman mengaduk menggunakan spatula, lakukan dengan teknik aduk balik seperti ini supaya tidak ada mentega yang mengendap di bawah. Dan jangan terlalu lama mengaduk karena cake bisa bantat. Setelah itu masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan tepung. Kalau bisa pakai baking paper, tapi karena saya kebetulan baking papernya tidak ada di rumah, jadi saya pakai loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan tepung terigu. Kemudian hentakan untuk mengeluarkan udara dan oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 40 menit. Kemudian nanti apinya pakai api atas bawah, dan setelah 10 menit pindahkan suhunya ke 160 derajat Celcius. Nah, ini setelah matang kita simpan di cooling rack dan keluarkan kalau sudah dingin seperti ini ya. Nah, ini langsung terkelupas meskipun nggak pakai baking paper. Sekarang kita akan membuat buttercreamnya. Yang pertama kita siapkan mentega putih seperti ini. Kemudian mixer mentega putihnya selama minimal 10 menit ya. Jangan kurang dari 10 menit atau sampai tidak ngendal di lidah. Nanti teman-teman cobain. Kalau udah nggak ngendal di lidah, baru teman-teman bisa berhenti untuk mixer mentega putih ini. Kemudian kalau sudah nggak ngendal di lidah, tambahkan gula tepung sebanyak 100 gram atau sesuai selera ya. Lalu mixer lagi, dan setelah itu tambahkan susu kental manis kalau ingin menambah rasa manisnya. Atau susu kental manis ini bisa ditambahkan nanti sesuai kebutuhan ya. Jadi buttercream ini bisa awet dalam 1 bulan kalau nggak pakai susu kental manis. Jadi bisa dipakaikan di luar seperti ini susu kental manisnya. Jadi ambil sebagian seperlunya lalu tambahkan susu kental manis. Nah, sisanya bisa disimpan. Kalau sudah pakai susu kental manis itu hanya tahan 1 minggu. Oke, sekarang kita siapkan 3 buah wadah dan kita beri pewarna. Di sini saya gunakan pewarna biru, cuma 1 warna, warna biru. Kemudian nanti yang ketiga mangkuk ini dikasih warna birunya berbeda-beda. Ada yang biru muda, ada yang sedang, ada yang biru agak tua ya. Nah, kita
masukkan pewarna makanannya, pakai pewarna makanan yang bagus ya, supaya nanti rasanya tidak pahit. Oke, kalau misalkan sudah kita aduk-aduk sampai mendapatkan warna yang diinginkan. Nah, ini tim saya, ini sama anak-anak. Oke, ini sudah jadi warnanya. Kemudian kita siapkan cake yang sudah kita buat tadi. Ini cake-nya, ini atasnya lapisan kulitnya kita buang, karena kalau tidak kita buang lapisan kulit atasnya, nanti buttercreamnya nggak akan nempel. Jadi kita harus kelupasin dulu kulitnya biar buttercreamnya nempel. Oke, sekarang ini sudah dikuliti dan siap untuk dioles buttercream. Oleskan di sini saya pakai buttercream yang warna biru muda dulu. Nah, ini untuk warna dasar cake ya, biar nanti pas dihias bisa memakai warna yang lebih tua. Oke, ini warna dasarnya biru yang sangat muda. Kemudian setelah itu semprotkan untuk dekorasinya dengan speed yang sudah disediakan sesuai dengan selera teman-teman. Oke, ini beberapa contoh speed yang saya gunakan. Saya tidak tahu ini speednya tipe berapa, tapi nanti teman-teman bisa coba dulu ya di loyang atau di wadah yang lain, ini bentuknya seperti apa, sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Itu buttercreamnya dimasukkan ke plastik segitiga dan nanti dilapisi lagi di luarnya pakai plastik segitiga lagi untuk spuitnya. Nah, ini saya kasih warna yang putihnya juga, yang biru tuanya juga disemprotkan ke atas cake seperti ini. Ini saya acak aja. Kalau misalkan teman-teman nanti bisa lebih rapi lagi ya. Ini karena saya tidak terlalu mahir dalam mendekorasi cake, tapi ini saya usahakan supaya gimana sih supaya cake ini terlihat cantik meskipun ini sederhana ya. Oke, nah ini di tengahnya untuk tulisannya teman-teman bisa membeli tulisan yang sudah jadi. Itu kan banyak ya, bisa kita beli di marketplace atau di toko-toko bahan kue, itu banyak yang sudah jadi. Kalau saya ini karena hanya untuk tutorial, jadi pakai menggunakan buttercream juga untuk tulisannya. Ini ada yang speednya hanya bolong lurus aja ya, jadi bisa digunakan untuk menulis seperti ini. Nah, setelah itu kita taburkan sprinkle. Sprinkle ini bisa teman-teman dapatkan di toko bahan kue, harganya cuma 6.500 aja satu plastik kecil. Kalau misalkan ada yang pakai kotak itu harganya sekitar 15.000. Oke, kita taburkan sprinkle-sprinklenya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Nah, ini cake-nya sudah jadi. Menurut saya ini simple, tapi ini bisa dibilang cukup menarik ya, karena ada sentuhan sprinkle-sprinklenya itu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kurang rapi juga ketutup sama sprinklenya tuh, jadi terkesan lebih mewah. Oke, ini bisa dijadikan ide bisnis untuk teman-teman. Mudah kan? Nanti dicoba ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton video saya.